Diperkirakan 110 juta masyarakat yang akan melakukan mobilitas, baik antar daerah maupun di dalam provinsi yang sama. Jadi jalan tol di Pulau Jawa yang operasional itu sepanjang 1.830 km. Jadi kita bisa menurunkan kurang lebih average itu 10% untuk tiket pesawat. Untuk direct train itu bisa mendapatkan pemotongan 50%. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kita juga berupaya untuk mengantisipasi, mengidentifikasi berbagai tantangan atau permasalahan yang mungkin atau bisa dihadapi oleh masyarakat luas, terutama saudara-saudara kita yang akan melakukan mobilitas perjalanan di masa liburan Nataru yang kita prediksi akan mengalami peningkatan arus pergi, baik itu di hari-hari Natal maupun di Tahun Baru, maupun arus kembalinya. Kita berharap bahwa perjalanan bisa dirasakan dengan baik oleh seluruh anggota masyarakat, tentunya aman, selamat, dan nyaman. Oleh karena itu, tadi Bapak Presiden Prabowo menyampaikan dan menekankan kepada kita semua agar masing-masing kementerian dan stakeholder yang memang bertanggung jawab pada isu kelancaran, keselamatan, dan keamanan Nataru, terutama juga diantaranya untuk meyakinkan agar saudara-saudara kita yang merayakan Natal ini bisa beribadah dengan baik dan merasa aman dan nyaman. Tadi juga Bapak Kapolri memberikan penjelasan bahwa sudah dipersiapkan satuan termasuk personel Polri yang di backup nanti oleh personel TNI untuk bisa mengamankan berbagai lokasi, apakah itu rumah ibadah, kemudian juga rute-rute perjalanan yang digunakan oleh masyarakat luas. Dari Menteri Perhubungan tadi juga sudah menjelaskan, melaporkan bahwa berbagai moda transportasi, baik darat, laut, udara maupun kereta api, ini juga sudah dipersiapkan sarananya, termasuk prasarana pendukungnya, apakah bandara, dermaga, stasiun, terminal, dan lain sebagainya, ini benar-benar bisa mengakomodasi diperkirakan 110 juta masyarakat yang akan melakukan mobilitas, baik antar daerah maupun di dalam provinsi yang sama. Ini juga akan terus kita kawal, kita monitor melalui command center, posko atau posko yang digelar di berbagai titik yang memiliki kerawanan atau kerentanan terhadap situasi yang membuat traffic itu perlu dikontrol lebih baik lagi. Karena nanti diprediksi ada beberapa titik kemacetan misalnya, apakah karena memang itu rute klasik yang memang harus dipersiapkan, tetapi juga di samping itu kita juga mengantisipasi jika ada cuaca yang kurang baik. Ini biasanya terjadi mungkin di laut, ya, sehingga misalnya di Merak itu harus diantisipasi kalau terjadi cuaca yang kurang baik, terjadi delay penyeberangan kapal, maka harus diantisipasi dengan titik-titik istirahat, titik-titik standby terlebih dahulu dengan mekanisme yang dijalankan secara bersama-sama melalui satgas yang dibentuk. Dari sisi pekerjaan umum, tentu kita ingin meyakinkan agar fasilitas infrastruktur dasar termasuk jalan-jalan tol, jalan raya antar provinsi, jalan nasional, dan lain sebagainya itu juga benar-benar berfungsi dengan baik. Tadi Bapak Presiden bertanya apakah yang rusak-rusak itu sudah ditangani dan Menteri PU sudah menjawab bahwa masih terus dikerjakan, saya ulangi, sudah dilupayakan yang terbaik dan mudah-mudahan tidak ada kendala-kendala yang terlalu berarti, termasuk meyakinkan agar benar-benar para pengguna itu bisa bertransportasi dengan aman dan nyaman. Jadi jalan tol di Pulau Jawa yang operasional itu sepanjang 1.830 km. Tempat istirahat dan pelayanan yang dipersiapkan itu ada 90 secara keseluruhan dan 422 gerbang tol beroperasi. Kemudian untuk mendukung kelancaran libur Natal dan Tahun Baru, yang dilakukan antara lain yang pertama penambahan ruas tol beroperasi sepanjang 47,6 km
di Pulau Jawa. Kemudian ada juga yang sifatnya fungsional, jalan tol fungsional sementara. Nah ini kebetulan nanti malam kan saya akan bersama Bapak Menhub mencoba trek direct train dari Jakarta ke Yogyakarta. Kemudian keesokan harinya saya juga akan melakukan pemeriksaan bersama Menteri PU di segmen jalan tol fungsional khususnya yang menghubungkan Klaten dengan Prambanan, kurang lebih 8,6 km. Yang lain-lain adalah peningkatan kapasitas jalan tol, ya, termasuk untuk Jakarta Cikampek, di mana pengoperasian tambahan 1 lajur ruas Jakarta Cikampek dari 3 lajur menjadi 4 lajur. Tarif perjalanan transportasi umum selain pesawat, apakah ada juga yang bisa diturunkan atau seperti apa skema untuk biaya perjalanan masyarakat nanti? Terima kasih. Ya, terkait tiket, memang beberapa saat yang lalu sudah diumumkan juga kepada publik atas upaya yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan berbagai stakeholder lainnya, karena terkait dengan tiket pesawat misalnya, ada elemen aftur yang berpengaruh secara signifikan, kemudian juga penurunan jasa ke bandar udaraan, baik yang ditanggung oleh passenger, oleh consumer, maupun oleh maskapai, termasuk jasa pengelola bandara di berbagai tempat. Dan yang terakhir tentunya terkait dengan fuel surcharge. Jadi kita bisa menurunkan kurang lebih average itu 10% untuk tiket pesawat. Sedangkan yang lain-lain saya dengar tadi untuk kereta api, untuk direct train itu bisa mendapatkan pemotongan 50%. Inilah yang sedang terus diuji. Beberapa hari yang lalu sudah diuji Jakarta Semarang, dan nanti malam saya akan ikut Jakarta Yogyakarta. Mudah-mudahan juga bisa membantu masyarakat yang akan menggunakan kereta api dari Jakarta ke 2 provinsi tersebut.